Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami pada bagian bab 4 buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di dalam buku tersebut terdapat beberapa subbab-subbab yang kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, negara mendahului kota kecil dan kota besar. Kota kecil dan kota besar merupakan produk sekunder kedaulatan. Hal ini berarti mendirikan bangunan dan merencanakan kota ialah ciri kemajuan yang disebabkan oleh kemewahan dan kesentosaan. Dalam hal ini, negara berarti sebuah konsep kedaulatan yang muncul sebelum bangunan dan kota. Bangunan-bangunan yang megah, monumen, dan gedung-gedung yang dibangun untuk orang banyak membutuhkan usaha terpadu dan tenaga yang banyak pula. Tongkat kedaulatan itulah yang memaksa atau mendorong mereka dengan harapan akan diberi upah yang sangat banyak, dan hanya kedaulatan negara yang mampu membayarnya. Hidupnya negara adalah hidupnya kota. Konsep tersebut berarti bila umur negara pendek, maka kehidupan di kota akan berhenti sekaligus menandai berhentinya kehidupan di kota pada akhir negara. Kemudian, kedaulatan memerlukan perkampungan urban. Karena setelah tercapainya kedaulatan, sebagian masyarakat dituntut untuk menguasai kota karena dua alasan. Pertama, rakyat yang berusaha hidup tentram, tenang, dan santai, serta berusaha melengkapi aspek-aspek peradaban. Kedua, terdapat kubu lain yang merupakan musuh dan saingan yang dapat menyerang kerajaan, dan masyarakat harus mempertahankan diri dari hal tersebut. Kota merupakan tempat berlindung bagi orang yang ingin menyerang, memberontak, merampas kekuasaan. Hal tersebut membuat mereka sukar dikalahkan, karena semua berpusat di kota. Hal tersebut harus dibangun melalui kesetiaan penduduk untuk mencegah orang-orang yang ingin menguasai kota. Demi keamanan, negara memerlukan perkampungan urban tersebut untuk mengontrol dan sebagai pertahanan agar partai-partai dan golongan-golongan dapat dicegah melakukan pertentangan kekuasaan. Kemudian, hanya kedaulatan kuat yang dapat mendirikan kota besar dan monumen. Hal ini dapat kita lihat pada monumen-monumen yang masih terkenang rapih sampai sekarang, seperti piramid Mesir, ruang resepsi Khusro, Arca Malga yang terletak di Kartaga, dan lain sebagainya. Bila negara besar, daerah kekuasaan luas, sumber daya manusianya juga harus berkompeten dan dengan jumlah yang sangat banyak. Monumen-monumen tersebut dapat berdiri megah. Pekerjaan mereka juga dibantu mesin yang dapat melipat gandakan kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengangkat benda-benda berat untuk membangun monumen tersebut. Dan faktanya adalah bahwa benda-benda peninggalan negara sesuai dengan kekuatan pada asalnya atau negara itu sendiri. Monumen-monumen yang amat besar tidak dibangun oleh hanya satu negara, karena kebutuhan akan saling membantu serta melipat gandakan kekuatan mengerjakan bangunan tersebut, walaupun kadang bangunan tersebut terlalu besar untuk manusia maupun mesin. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan lain yang dapat meneruskan bangunan tersebut di masa selanjutnya. Namun, orang-orang akhir zaman mengira monumen yang amat besar hanya dibangun oleh satu negara. Seperti cerita pembangunan Bendungan Ma'rib yang dinukilkan para sejarawan dibangun oleh Raja Sabak bin Yasjab. Tetapi sebelum pembangunan selesai, beliau meninggal dan diteruskan oleh raja pengganti, yaitu Raja-Raja Humair. Hal serupa juga terjadi pada pembangunan terowongan penyangganya dan gedung raksasa lainnya. Teori ini diperjelas oleh fakta bahwa negara-negara selanjutnya tidak mampu menghancurkan beberapa monumen arsitektur yang besar. Seperti yang dialami oleh bangsa Arab, ruangan resepsi Khosrow tidak bisa dihancurkan oleh Ar-Rasyid,
Piramid di Mesir yang tidak berhasil dihancurkan oleh Al-Ma'mun walaupun sudah mengebor ke dalam piramid antara dinding ke dinding, usaha lubang yang nampak atau manfat dholir, dan peninggalan Malga di Kartago yang orang-orang Tunisia ingin menghancurkannya dalam waktu lama, tetapi hanya bagian-bagian kecil saja atau tembok yang jatuh. Syarat perencanaan kota dan akibat yang akan menimpa bila syarat itu diabaikan. Kota merupakan tempat tinggal setelah kemewahan atau segala yang diinginkan telah tercapai. Orang yang tinggal berusaha maksimal untuk hidup aman dan tentram dengan rumah sebagai tempat tinggal. Kota didirikan sebagai tempat tinggal maupun berlindung, jadi harus selalu dijaga lokasi maupun atmosfernya. Seperti pagar tembok pada rumah, lokasi yang dipilih agar musuh sulit memasuki kota, dan benteng yang dijaga ketat. Untuk gejala atmosfer, tentunya harus diperhatikan bagaimana keadaan udaranya. Yang pasti haruslah udara yang baik dan bersih yang dibutuhkan. Tetapi kota malah tidak terlalu memperhatikan akan kebersihan udara. Padahal udara yang busuk menyebabkan pembusukan pada tubuh dan menjangkit berbagai penyakit demam. Apabila kota memiliki penduduk banyak, serta aktivitas yang banyak, udara nantinya akan terganti dengan angin yang menjadi pembantu udara mengalir dan bergelombang. Jika penduduk dan aktivitasnya sedikit, angin tidak dapat mengisi dengan udara yang baru, yang menyebabkan udara akan mati dan mengalami pembusukan yang menimbulkan berbagai penyakit. Dalam mengimpor barang yang bermanfaat, kota hendaknya memperhatikan beberapa hal, seperti dekat mata air yang bersih dan mengalir, yang merupakan kebutuhan terpenting. Mereka memiliki alat pemudah hidup yang secara umum dirasakan penduduk kota. Selain air, ada tanah yang lapang agar bisa ditanami, dekat dengan laut agar bisa mengimpor dari kota yang jauh, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan penduduknya. Fakta bahwa Iskandaria secara khusus ditunjuk sebagai kota perbatasan oleh Bani Abbas, meskipun propaganda Bani Abbas meluas mencapai belakang Iskandaria hingga Barka dan Ifriqiyah. Istilah tersebut bagi Bani Iskandaria menunjukkan kekhawatiran Bani Abbas terhadap serangan yang dapat ditunjukkan padanya dari laut. Melihat situasinya yang memudahkan, karenanya Allah lebih mengetahui. Barangkali alasan Iskandaria dan Tripoli diserang oleh musuh pada masa-masa Islam berkali-kali. Hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Selanjutnya, masjid dan bangunan raksasa di dunia. Seirama dengan apa yang ditulis dalam hadis sahihain, di mana tempat mulia di permukaan bumi adalah ketiga masjid, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Ketiga masjid ini merupakan penghibur bagi kaum muslimin, dambaan hati mereka, dan suaka suci agama mereka. Seperti diketahui bahwa Al-Baitul Maqdis sendiri merupakan tempat di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya serta untuk mengajak manusia untuk melaksanakan haji di sana. Lalu di Makkah, Ibrahim mendirikan Ka'bah dibantu dengan putranya Ismail. Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk beribadah haji. Ketika ibunya wafat, Ismail tetap berkhidmat kepada ibunya hingga Allah Ta'ala merenggut nyawanya dan dikuburkan di samping ibunya. Setelah itu, putra-putranya beserta saudara-saudara dari ibu atau bibi dari Jurhum mengurus bait itu dan dilanjutkan oleh Amaleka. Demikian terus berlangsung hingga kemudian bait itu dilanda banjir, dan sebagian orang mengatakan jika bait itu mengalami kebakaran hingga hancur. Dan bait itu pun dibangun kembali dan dikembalikan pada dasar-dasar bangunan Quraisy. Halaman bait itu sendiri, yaitu masjid, merupakan halaman luas bagi orang yang melakukan tawaf. Dan selain ketiga masjid ini, diketahui pula ihwalnya di muka bumi kecuali pendapat tentang masjid Nabi Adam, meskipun tak ada bukti otentik untuk itu. Seperti diketahui, bangsa-bangsa terdahulu memiliki tempat-tempat ibadah yang mereka besar-besarkan dari sudut agama, di antaranya rumah api orang Persia, haikal-haikal Yunani, rumah-rumah orang Arab di Hijaz, dan masih banyak lagi.
Hanya sedikit bangunan dan gedung dalam Islam, dibandingkan dengan kekuatan Islam dan dibandingkan dengan negara-negara sebelumnya. Sebab orang-orang Arab kokoh dengan badawahnya dan tidak akrab dengan kerajinan tangan. Selain itu, pada mulanya, agama melarang membangun berlebihan atau menghamburkan uang, dan harus mengikuti sunnah. Namun pengaruh Islam tersebut semakin lama pudar, dan kedaulatan serta kemewahan beralih menguasai mereka. Orang Arab kemudian memperkerjakan bangsa Persia dan merampas gedung bangunan mereka yang kemudian pembangunan menjadi berkembang. Tidak lama kemudian, masa itu mendekati kehancuran dan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pembangunan yang ekstensif. Bangunan-bangunan yang didirikan oleh orang-orang Arab umumnya cepat rubuh, terkecuali sedikit. Dalam merencanakan kota, orang Arab menunjukkan badawah dan sikap menjauh dari keahlian. Mereka tidak memperhatikan pemilihan tempat, kualitas udara, air, ladang, dan padang rumput yang baik. Mereka hanya memperhatikan padang-padang rumput untuk unta mereka, dekat dengan padang pasir dan rute perjalanan. Namun, tidak memperhatikan ketersediaan dan kebersihan airnya. Letak kota yang mereka diami tidak alami bagi sebuah kota untuk tempat tinggal, dan tidak pula terletak di tengah bangsa-bangsa yang dimakmurkan oleh manusia. Sehingga, kota tidak memiliki sumber-sumber yang akan memperpanjang pertumbuhan peradaban setelah mereka. Permulaan kehancuran kota. Kota-kota pertama kali didirikan dengan sedikit penduduk dan sedikit bahan bangunan. Bahan bangunan pada awal pendirian kota masih bersifat badawi dan menggunakan bahan bangunan yang tidak tahan lama. Kemudian peradaban berkembang dengan jumlah penduduk yang kian meningkat. Karenanya, bahan bangunan, buruh, dan tukang ahli juga ikut bertambah. Proses tersebut terus berlangsung hingga kota mencapai puncaknya. Lalu, peradaban kota mengalami kemunduran dan jumlah penduduk menurun. Hal tersebut dikarenakan tukang-tukang ahli dan buruh yang semakin berkurang. Akibatnya, bahan-bahan bangunan tidak didatangkan lagi. Penduduk pun kembali menggunakan cara membangun badawi. Mereka membangun kota kembali seperti membangun desa dan dusun. Namun secara berangsur-angsur, kota hancur dan akhirnya runtuh. Mengenai jumlah kekayaan dan aktivitas perdagangan yang terdapat di dalamnya, perbedaan kota kecil dan besar sesuai dengan jumlah penduduknya. Setiap individu manusia pastilah memiliki kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, dan untuk memenuhinya mereka harus bekerja sama, karena pastilah sangat sulit untuk mengerjakan semuanya sendirian. Pekerjaan yang dilakukan penduduk sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, dan ada juga yang menjualnya yang kemudian menghasilkan keuntungan. Jika kerja mereka diperbanyak, maka keuntungan juga makin tambah banyak, semakin besar. Maka kemudian semakin berkembang pekerjaan mereka yang membuat industri dan keahlian maju pesat dan berdampak pada pemasukan dan pendapatan kota naik. Produksi kedua semakin diperbanyak berkali lipat karena tidak lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan untuk mendapatkan keuntungan juga, dan kemudian mereka bisa hidup nyaman, mewah dengan kekayaan yang mereka miliki. Semakin kota besar penduduknya, semakin juga besar kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, dan juga otomatis semakin banyak pula produksi untuk kebutuhan yang juga mendatangkan keuntungan yang berdampak pada kekayaan yang semakin bertambah. Harga-harga di kota. Di kota barang sangat mudah untuk didapatkan, sehingga harga menjadi murah. Dan berbeda jika di desa yang akses untuk produksi dan juga distribusi sangat terbatas, yang membuat barang akan lebih sulit untuk didapatkan, maka harga otomatis akan lebih mahal dikarenakan terbatasnya barang. Tetapi tidak semua seperti itu, karena di kota pun tidak bisa dipungkiri banyak terdapat barang-barang yang mahal harganya, bahkan sangat mahal. Dan hal itu tidak dipungkiri karena hal itu dipengaruhi oleh kehidupan mewah orang-orang kaya yang banyak di kota, dan gaya hidup yang mewah
dengan barang yang sebenarnya bagi kita mungkin biasa saja, tetapi karena diperuntukkan untuk bergaya mewah, maka jadilah harga ikut dimahalkan. Seperti jam tangan misalnya, dengan kualitas dan spesifikasi guna yang berbeda, maka ada jam yang murah dan ada jam yang mahal. Padahal kebutuhan akan jam adalah untuk melihat waktu. Tetapi dengan gaya hidup mewah, maka jam tangan bisa dibuat dengan bahan yang mahal, seperti perhiasan yakni emas, berlian, dan sebagainya. Orang Baduy tidak bisa tinggal di kota yang berpenduduk padat. Hal itu dikarenakan kebiasaan orang Baduy yang hidup menjauh dari keramaian, dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan mereka lebih suka tinggal di daerah terpencil yang mana mereka bisa tinggal dengan tenang. Dan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan kerja yang minim dan tidak suka hidup mewah-mewah seperti orang kota pada umumnya yang memiliki harta tentunya. Dan jika ada orang Baduy yang tertarik hidup di kota, mereka akan merasa pesimis karena merasa kuno dengan kehidupan yang ada di kota, sedangkan mereka hidup dari desa terpencil. Tetapi jika mereka benar-benar mau, mereka harus bisa mengakumulasikan atau mengatur kekayaan mereka yang mereka punya dan banyak mempelajari kehidupan di kota supaya bisa hidup dan bertahan di sana. Perbedaan kesentosaan dan kemiskinan di daerah pinggiran sama seperti di kota-kota. Pada sebab ini, Ibnu Khaldun menerangkan mengenai asal kekayaan sebuah peradaban yang makmur. Menurutnya, pada masa itu banyak yang mengira bahwa asal kekayaan peradaban-peradaban yang makmur bersumber dari hasil alamnya yang melimpah, terutama emas. Namun, hal ini ditolak oleh Ibnu Khaldun. Ia menjelaskan bahwasanya peradaban yang makmur menjadi makmur berkat majunya perdagangan di dalam bangsa itu sendiri. Pasar yang maju sejalan dengan kemakmuran sebuah peradaban, karena turut membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap lebih banyak pekerja. Hal inilah yang berdampak langsung kepada perekonomian yang semakin membaik bagi masyarakat juga dinasti yang memerintah. Faktor lain yang turut andil adalah pengakumulasian keuntungan. Setelah kebutuhan terpenuhi, keuntungan yang didapat tidak serta-merta dibelanjakan, melainkan diakumulasikan, menjadikan kekayaan terus-menerus tertumpuk. Di sisi lain, kemudahan untuk menemukan pasar juga berpengaruh terhadap kekayaan sebab para penjual tidak harus jauh-jauh mengekspor dagangan mereka. Akumulasi tanah perkebunan dan tanah pertanian di kota, manfaat dan hasilnya. Akumulasi tanah perkebunan dan pertanian di tangan perorangan desa atau kota tidaklah terjadi dengan mudah dan singkat. Tanah tersebut diperoleh sedikit demi sedikit, dapat diperoleh dari warisan dan akibat permasalahan pasar karena adanya keruntuhan suatu dinasti. Keruntuhan dinasti dan bangkitnya kekuasaan baru menyebabkan keadaan menjadi kacau, sehingga berimbas pada tanah perkebunan kehilangan daya tarik dan harganya pun turun. Namun, lambat laun bangkitnya kekuasaan baru menciptakan keamanan dan kemakmuran kembali pulih, sehingga tanah memiliki daya tariknya kembali dan harganya pun naik. Inilah yang disebut dengan bergoncangnya pasaran tanah perkebunan. Namun, tanah-tanah perkebunan dan pertanian tidaklah dapat memenuhi kemewahan masyarakat. Menurut para sarjana, motif seseorang memiliki tanah agar diharapkan untuk biaya pendidikan, ekonomi, hingga untuk memberikan warisan kepada keturunan mereka. Kaum kapitalis dari kalangan penduduk kota membutuhkan wibawa dan proteksi. Dikarenakan seorang yang memiliki banyak modal, tanah, serta menjadi salah satu orang terkaya di kota, hingga berlomba-lomba dengan para amir dan raja, memicu kecemburuan terhadapnya hingga orang lain ingin berkompetisi kekayaan. Namun, kebanyakan keputusan pemerintah tidak adil. Karena keadilan yang murni hanya didapat dalam khilafah yang legal, yaitu khilafah Sarngiyah yang jarang diwujudkan. Karena pemilik kekayaan terkenal membantu komuniti, maka membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Di samping itu, wibawa karena dapat mempunyai hubungan dekat dengan raja dan solidaritas sosial. Dalam kekuasaan raja, orang-orang terdekatnya akan dapat hidup tenang, damai, dan terbebas dari serangan musuh. Hadrullah,
Hadrullah sendiri dijelaskan oleh Ibnu Khaldun sebagai budaya dalam berkarya, menghasilkan sebuah kebaruan dan kemajuan, menciptakan inovasi untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau dijadikan sebagai penghidupan. Diterangkan oleh Ibnu Khaldun bahwa untuk mencapai budaya Hadrullah diperlukan beberapa faktor pendukung, yaitu cara hidup menetap, sistem-sistem kenegaraan yang berjalan dengan baik, juga pasar. Dengan hidup menetap, Hadrullah berkembang dengan lewat berkembangnya kebutuhan serta peran-peran sosial. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan peran sosial, terjadi juga perkembangan akan spesialisasi dan keterampilan dalam masyarakat. Hal ini mensyaratkan kehidupan yang menetap terlebih dahulu. Meluasnya spesialisasi dan keterampilan akhirnya melahirkan banyak ahli dalam berbagai sektor yang dapat dikomersialisasikan dan yang berdampak pada semakin berkembangnya pasar. Perkembangan pasar menyebabkan putaran kekayaan semakin besar, sehingga pemerintah mendapat upeti yang lebih besar darinya. Lalu lewat daulah, kekayaan dapat disebar kembali dalam kepada negarawan, bangsawan, juga masyarakat. Dengan demikian, Hadrullah telah menciptakan ekosistem yang baik untuk perkembangan budaya sebuah peradaban. Namun sebelum dapat menjadi budaya, Hadrullah terlebih dahulu harus mengakar dan menjadi etos kerja masyarakatnya. Hal ini dapat dicapai melalui stabilitas politik sebuah negara. Semakin panjang umur sebuah dinasti, maka semakin besar pula kesempatan Hadrullah membudaya. Semakin maju pula sebuah peradaban. Kota-kota besar yang dekat dengan pusat pemerintahan merupakan tempat paling strategis bagi perkembangan Hadrullah. Dikarenakan kemudahan dalam mengakses pasar, juga kemampuan beli penduduknya yang tinggi. Menurut Ibnu Khaldun, Hadrullah dapat dilihat sebagai puncak kemakmuran sebuah peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, Hadrullah merupakan sebuah pertanda sebuah peradaban memasuki masa senjanya. Ia menerangkan bahwasanya Hadrullah membawa berbagai kemajuan pada berbagai kerajinan pada subbab selanjutnya. Namun hal ini membuat harga barang-barang menjadi lebih tinggi. Kualitas barang yang bagus mengangkat derajat barang menjadi barang mewah, sementara lama umur sebuah dinasti semakin banyak melahirkan pandai-pandai yang terampil dalam bidangnya, yang secara dramatis membudayakan Hadrullah dalam hidup masyarakat. Dampak dari hal ini, masyarakat semakin keranjingan akan barang-barang bagus dan mewah yang harganya lebih mahal. Bea cukai turut andil dalam mempermahal harga barang-barang, sebab bea cukai turut dimasukkan dalam harga barang. Kehidupan yang bermewah-mewah ini lambat laun menempatkan banyak lapisan masyarakat dalam keadaan sulit. Hal ini juga turut membuat masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Menyebarnya immoralitas ini di masyarakat membuat sebuah peradaban semakin mundur. Banyak dari masyarakat yang telah meninggalkan norma-norma dan moral menjadikan kondisi masyarakat yang terpecah belah, juga kondisi politik yang tidak stabil. Tidak hanya itu, hal ini turut membentuk lingkungan yang rusak, yang akhirnya membuat orang-orang di dalamnya saling terpengaruh dan mempengaruhi. Kondisi ini membuat sebuah peradaban menjadi terpecah belah serta berjalan menuju keruntuhannya. Kemudian subbab selanjutnya, Ibnu Khaldun membahas mengenai alasan mengapa ketidakstabilan politik dan lepasnya kendali negara menuntun peradaban menuju kehancurannya, serta bagaimana kehancuran suatu negara turut serta menenggelamkan Hadrullah negara tersebut. Pertama-tama, pandangan negara yang baru akan ditanamkan kepada masyarakat, sehingga menyebabkan banyak perubahan. Pandangan ini mempengaruhi Hadrullah suatu peradaban, sehingga membuat kemewahan pada masyarakat tersebut turut terpengaruh baik secara sukarela maupun secara paksa. Pemenang dari konflik tersebut akan turut memenangkan kekuasaan untuk menciptakan Hadrullah yang baru. Hadrullah pihak yang kalah akan dianggap rendahan dan dimusnahkan, dan diciptakanlah kemewahan baru. Hadrullah
yang baru bagi negara itu. Ketiga, umumnya kota-kota atau negara taklukan akan menempati posisi kedua dibanding tanah air penakluknya. Namun seiring meluasnya kekuasaan, perpindahan ibu kota biasanya terjadi ke tengah wilayah kekuasaan. Hal ini dipengaruhi karena sentralitas ibu kota bagi daerah lainnya. Jika hal ini terjadi, akan banyak perpindahan menuju pusat kota yang menyebabkan tumbuhnya populasi di kota yang baru. Banyaknya populasi turut serta dalam memajukan hadrolah daerah tersebut dan membuat hadrolah di kota-kota yang banyak ditinggalkan mengalami penurunan. Keempat, petinggi-petinggi negara taklukan beserta partisan-partisannya akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman dalam wilayah kekuasaan penakluk. Hal ini dilakukan untuk memecah kekuatan yang tersisa dari negara taklukan. Biasanya para petinggi dari partisan ini dipindahkan ke daerah yang tidak begitu ramai seperti bekas ibu kota atau daerah-daerah lainnya sebagai tawanan atau tamu terhormat. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kekuasaan penakluk, di mana masyarakat yang takluk akan dipisahkan dari para pemimpinnya yang terdahulu agar mudah untuk diatur di bawah pemerintah yang baru. Hadrolah yang baru juga turut berkembang yang menyebabkan disintegrasi minor pada negara taklukan. Namun disintegrasi dapat membesar jika penaklukan tidak hanya menaklukkan sebuah kota, melainkan sebuah negara secara utuh yang membuat penakluk memiliki kontrol penuh atas sebuah peradaban. Kota-kota tertentu memiliki sebagian kerajinan tangan tanpa sebagian yang lain. Kegiatan penduduk di sebuah kota membutuhkan kerjasama antar penduduknya. Kegiatan yang dibutuhkan oleh penduduk kota tertentu, maka penduduk akan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk kehidupan penduduk. Sebaliknya, kegiatan yang tidak dibutuhkan dalam kota itu maka akan dihiraukan. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk adat istiadat dan kondisi hidup yang mewah banyak dilakukan hanya di kota-kota tertentu saja, seperti kota yang memiliki kebudayaan tinggi dan kota yang penduduknya sudah terbiasa hidup mewah. Eksistensi solidaritas sosial di kota-kota dan superioritas sebagian penduduk kota atas bagian yang lain. Eksistensi solidaritas sosial di perkotaan dimulai dari perkawinan antar individu. Antar perkawinan seperti mendekatkan antar individu yang akhirnya merupakan golongan-golongan yang sifatnya perseorangan. Dalam golongan-golongan ini akan terdapat permusuhan dan persaudaraan seperti yang terjadi pada suku dan keluarga-keluarga. Maka terpecah juga mereka menjadi golongan-golongan dan kelompok-kelompok solidaritas. Jika negara sudah berusia lebih lanjut dan mulai tidak memperhatikan daerah-daerahnya yang jauh, maka penduduk kota perlu bertindak untuk menjaga persoalan-persoalan masing-masing. Hal itu membuat kembali ke musyawarah dan orang-orang elit akan terlihat berbeda dengan golongan rendahan. Orang-orang senior mempunyai hasrat untuk memegang kekuasaan sepenuhnya. Setiap orang berlomba untuk mendapatkan pengikut seperti maula, partisan, dan sekutu yang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.